Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Rasulullah itu adalah sosok yang bisa kita gunakan untuk bertawasul, sehingga apapun hajat yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana ini pernah dilakukan dulu ketika Rasulullah masih kecil, masih bayi. Itu terjadi kemarau panjang di mana sudah lama tidak turun hujan. Akhirnya Rasulullah yang masih bayi itu dibawa di depan Ka'bah, kemudian bertawasul dengan kemuliaan bayi kecil itu yang bernama Muhammad, sehingga kemudian langsung diturunkan hujan. Dan sekarang kita masih membahas tentang bentuk fisik Rasulullah, keindahan Rasulullah. Wa kanu yaquluna huwa kama wasafahu sahibuhu Abu Bakrin Siddiq. Rasulullah itu adalah sosok sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini lahirnya adalah 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini hampir seumuran dengan Rasulullah, lebih tua 2 tahun Rasulullah itu lebih tua 2 tahun dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ini masih nyambung, masih ada hubungan dengan Rasulullah sebelum akhirnya jadi mertuanya. Karena dilihat dari nasabnya Sayyidina Abu Bakar itu ketemu di Murrah bin Ka'ab. Rasulullah itu kan nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin siapa? Bin Kilab bin Murrah. Itu ketemunya di Murrah. Itu berarti apa hubungannya? Ketemu di kakeknya yang bernama Murrah. Apa hubungannya itu berarti namanya? Hah? Sepupu tapi apa? Jauh. Sepupu tapi jauh. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama aslinya itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Lebih dikenal dengan Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Umair bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Itu nama lengkapnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ini memang sudah dari kecil sering bersama Rasulullah, akrab dengan Rasulullah semenjak Rasulullah belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Memang sudah dari kecil berteman akrab dengan Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sering melihat kejadian-kejadian yang tidak biasa waktu bersama Rasulullah. Semisal ketika bepergian bersama Rasulullah, seringkali melihat ada pohon mengucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu diiringi terus dengan awan. Itu sebelum beliau jadi Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar sudah banyak melihat hal seperti itu. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini diperintah oleh Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, untuk membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini keponakannya Sayyidah Khadijah, di mana Waraqah bin Naufal ini seorang ahli kitab Injil. Kitab Injil itu
ya juga menjelaskan tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi suatu ketika itu Khadijah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk membawa Nabi Muhammad, suaminya itu, pergi kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab Injil. Kemudian setelah nyampe di sana, Waraqah bin Naufal ini bilang kepada Rasulullah, kamu tidak usah takut wahai Muhammad, yang sering datang kepadamu itu bukan jin, tapi itu adalah sosok yang juga datang kepada nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya, Nabi Idris. Dan kamu akan menjadi nabi akhir zaman. Karena waktu itu memang lagi viral akan datang nabi akhir zaman, tapi masih belum diketahui. Hanya orang-orang tertentu yang ahli kitab Injil, yang menguasai kitab Injil, dia yang tahu. Dan termasuk salah satunya diantaranya adalah Waraqah bin Naufal. Sehingga waktu itu Sayyidina Abu Bakar sudah jatuh hati, oh ini bukan sembarangan, ternyata sahabat saya ini akan menjadi nabi dan rasul. Dan ada lagi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakan Sayyidah Khadijah, juga termasuk temannya Abu Bakar. Hakim bin Hizam. Pernah suatu ketika budak perempuannya Hakim bin Hizam ini berkata, bibi kamu Khadijah mengatakan bahwa suaminya adalah seorang nabi, sama seperti Nabi Musa. Mendengar seperti itu, Abu Bakar langsung beriman tanpa berpikir panjang. Sayyidina Abu Bakar itu beriman tanpa berpikir panjang. Setelah Nabi Muhammad diketahui bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul, kemudian Sayyidah Khadijah keluar dari kamarnya dengan memakai kerudung merah, yang waktu itu masih belum turun ayat hijab. Kemudian Sayyidah Khadijah ini berkata, alhamdulillahilladzi hadaka yabna Abi Quhafah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu wahai anaknya Abi Quhafah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini termasuk sahabat yang imannya itu tidak diragukan, karena beliau tanpa berpikir panjang langsung beriman kepada Rasulullah. Tidak usah ada pertimbangan sama sekali. Tidak ada pertimbangan sama sekali, tidak ada. Kalau Rasulullah mengajak kepada orang-orang yang lain untuk masuk Islam, mereka masih mikir-mikir, masih ada pertimbangan ini dan itu. Tapi urusan Abu Bakar ini, beliau tidak pernah ada pertimbangan untuk masuk Islam ketika diajak oleh Rasulullah. Sehingga Abu Bakar ini dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu memang sudah dari kecil mendapatkan julukan As-Siddiq. Hanya saja viralnya itu adalah pada saat Sayyidina Abu Bakar membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Padahal sebelumnya sudah mendapatkan julukan As-Siddiq sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Bahkan Rasulullah itu memuji kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapannya, makallam tu ahadan fil Islam illa aba alayya wa raja'ani bil kalam. Aku tidak pernah berbicara kepada siapapun tentang Islam kecuali mereka itu masih membangkang, masih protes, masih ingin ditunjukkan mukjizatnya apa, buktinya apa. Illa ibna Abi Quhafah, kecuali anaknya Abi Quhafah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Fa inni lam ukallimhu fi syai'in illa qabilahu wastaqama alaihi. Karena sesungguhnya aku tidak pernah berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar satu kalimat pun kecuali diterima, dan Sayyidina Abu Bakar mematuhi apapun yang menjadi prinsipnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang menjadi penasihatnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau musyawarah punya tim sendiri, 2 dari langit, 2 dari bumi. 2 dari langit, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. 2 dari bumi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena memang beliau itu orang yang sangat cerdas, Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini. Dan salah satu penyebab Sayyidina Abu Bakar ini juga masuk Islam, salah satu penyebabnya adalah pernah dulu itu Sayyidina Abu Bakar pernah mimpi ada bulan turun di Mekah. Setelah turun di Mekah, ternyata bulan itu pecah menjadi kecil-kecil, masuk ke rumahnya
penduduk Mekah. Sedikit demi sedikit, kecil-kecil itu masuk ke setiap rumah itu. Setelah masuk ke rumahnya penduduk Mekah, kumpul lagi jadi satu, kemudian turun di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bulan itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar merasa penasaran dengan mimpinya itu, kemudian tanya kepada ahli tafsir mimpi yang bernama Bahira. Ini juga seorang yang ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Kemudian Bahira ini menjawab mimpinya Sayyidina Abu Bakar. Kata Bahira, jika memang mimpi kamu itu benar, ini pertanda bahwa akan datang nabi dari kaummu, dan kamu akan menjadi pendampingnya, akan menjadi sahabatnya, dan nanti setelah beliau wafat kamu akan menjadi pemimpin setelahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini sudah diprediksi jadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sudah jauh hari sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul, sehingga tidak diperdebatkan itu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak diperdebatkan. Jadi tidak perlu heran dengan beberapa kelompok yang katanya Sayyidina Abu Bakar itu merebut kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sudah lama Sayyidina Abu Bakar itu diprediksi jadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Itu terjadi pada saat Rasulullah masih belum menjadi nabi, masih belum menjadi rasul. Dan Sayyidina Abu Bakar ini memiliki kelebihan yang lain yang juga disampaikan oleh Rasulullah. Lahu zina imanu Abi Bakrin wa imanu Tsaqalain la rajaha imanu Abi Bakrin ala imani Tsaqalain. Seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar ini ditimbang, kemudian dibandingkan dengan imannya jin dan manusia sedunia, imannya Abu Bakar ini la rajaha imanu Abi Bakrin, maka imannya Abu Bakar ini akan lebih kuat, lebih berat, lebih mengungguli kepada imannya semua manusia di dunia dan semua jin yang ada di dunia. Saking kuatnya imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sangat kuat sekali imannya Sayyidina Abu Bakar. Ya tadi itu, tanpa pertimbangan. Pokoknya langsung iman dan langsung iman. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengingkari tentang kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia akan menjadi kafir. Ini khusus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sangat keras sekali fatwanya, akan kafir bagi orang yang mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ini orang yang berjuang habis-habisan untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sangat kaya, punya toko, punya ladang, punya sawah, punya ini, punya itu. Semuanya dihabiskan untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Sampai saatnya, sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini kancingnya hilang, kancing bajunya itu hilang. Mau beli saja tidak punya. Karena semuanya sudah dikasihkan sama Rasulullah. Mau beli saja tidak punya, kancing baju, bayangkan ya. Kancing baju untuk beli saja Sayyidina Abu Bakar, orang sekaya itu, uangnya habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Tidak punya, sehingga diganti dengan lidi dari kurma itu, ya, semacam kayak kayu kecil gitu, digunakan untuk kancing bajunya. Saking habis-habisannya Sayyidina Abu Bakar membantu dakwahnya Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang sangat cinta dan rindunya sangat mendalam kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar ini setiap malam, ini yang bercerita adalah istrinya yang bernama Asma binti Umayyah. Asma ini bercerita, aku melihat Abu Bakar itu setiap malam, setiap bangun tidur itu bantalnya itu basah dengan air mata. Kenapa? Karena merindukan bersama Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu setiap malam, bangun malam, setelah itu beliau setelah bangun malam, setelah sholat dan baca Quran dan macam-macam, beliau itu kakinya begini, sambil matanya diginikan begini, sambil berkata, wa syauqa ila Rasulillah, alangkah rindunya aku bertemu dengan Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar, rindunya menggelora, rindu kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ini pada saat beliau wafat, di area hati dan jantungnya itu tercium
aroma gosong. Apa tahu gosong ya? Kayak sesuatu yang kebakar itu. Karena terlalu membara kerinduan yang ada di dalam hatinya kepada Rasulullah. Jadi pada waktu beliau wafat itu, ini di sini di area sini, hati ini di sini tercium aroma yang seperti sesuatu yang terbakar. Saking hebatnya kerinduannya sampai menjalar kepada anggota aslinya, anggota zahirnya. Itu sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan beliau umurnya juga sama seperti Rasulullah, 63 tahun. Nah, beliau umurnya 63 tahun, beliau wafat berada di Madinah Al-Munawwarah tahun 13 Hijriah. Apa kata Abu Bakar untuk menjelaskan tentang Rasulullah? Haitsu yaqulu aminun mustafa lil khairi yad'u kadau'il badri zayalahul ghamamu. Rasulullah itu aminun, orang yang sangat bisa dipercaya, mustafa, orang yang terpilih, lil khairi, di dalam kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, yad'u, yang mengajak kepada seseorang, kadau'il badri, seperti cahaya bulan purnama, zayalahul ghamamu, di mana cahaya bulan purnama tersebut tidak dikelilingi oleh mendung. Bulan purnama kalau tidak dikelilingi dengan awan yang hitam itu cahayanya sangat indah. Rasulullah seperti itu dan bahkan lebih indah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyadha malihan muqassadan. Rasulullah itu sosok yang putih, yang sedikit kemerah-merahan. Malihan itu artinya hasanan jamilan, baik, bagus dan indah. Muqassadan, orang itu sedang artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi lebih mendekati kepada tinggi. Kemudian juga dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana ibadillahi unuqan. Rasulullah itu sosok manusia yang paling bagus lehernya. Lehernya itu bagus, indah. La yunsabu ila tuli wala ilal qasir wala ilal qisar. Rasulullah lehernya tidak panjang juga tidak pendek. Ma dhahara min unuqihi lisyamsi warriyahi faka'annahu ibriku fiddatin musyarrabun dhahaban. Rasulullah itu lehernya kalau terkena sinar matahari, terkena hembusan angin, seakan-akan ada perak dan ada sedikit emas dari warnanya, itu putih agak berkilauan. Kalau putih itu kan dari warna peraknya, yang berkilauan kayak semacam emas yang berkilauan agak ada kekuning-kuningannya. Ya tala'lau fi bayadil fiddah wa fi humratid dhahab. Itu berkilauan, bercahaya, seakan-akan di situ ada emas campur perak di lehernya Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min ahsani ibadillahi syafataini wal tafhim khatma famin. Rasulullah itu termasuk orang yang paling bagus bibirnya. Bibirnya itu bagus, ya tidak tebel, juga tidak hitam, pokoknya bagus. Bibirnya itu bagus. Ya bisa digambarkan sendiri orang bibirnya bagus itu seperti apa. Dan Rasulullah lebih bagus daripada itu semuanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aridus sadri la ya'du lahmu ba'di badanihi ba'don. Rasulullah kemarin sudah dijelaskan bahwasanya dadanya itu bidang, agak lebar gitu. Itu menunjukkan bahwa ininya juga lebar, seperti cermin dari datarnya itu, dari ratanya itu. Wa kal qamari fi bayadihi, dan seperti rembulan di dalam putihnya itu. Dadanya itu putih, ada sedikit rambutnya yang memanjang dari atas sampai ke bawah, seakan-akan seperti pedang. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara wajhahu fil mir'ah qala alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Rasulullah itu ketika bercermin pasti beliau berdoa. Berdoa ini alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seperti ini, penciptaannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kita juga seperti itu, walaupun kita tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, pokoknya kalau bercermin banyak mengucapkan alhamdulillah, aku diciptakan seperti ini dan dimuliakan oleh Allah dengan wajah seperti ini. Dan yang paling penting, wa ja'alani minal muslimin, dan alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Mau wajahnya kayak apapun, mau jelek, mau cantik, ini yang paling terpenting, wa ja'alani minal muslimin. Kita tanpa minta dijadikan orang Islam, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Di mana di sana banyak orang yang bergelimangan harta, kaya, hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi dia tidak Islam, tidak ada keuntungan apa-apa, dia tidak memiliki keuntungan apa-apa. Kita walaupun kayak gini orangnya, wajahnya biasa-biasa, hartanya juga pas-pasan, rumahnya juga biasa-biasa, dijadikan sebagai orang Islam itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pokoknya kalau berkaca itu banyak alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah semuanya. Masih ada hidungnya, masih ada matanya, pokoknya semuanya alhamdulillah pokoknya. Gimana caranya? Alasan apapun, bagaimana caranya agar kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau misalkan ditakdirkan wajahnya jelek misalnya, ya tetap alhamdulillah karena ada yang lebih jelek. Pokoknya banyak alhamdulillah. Kalau kita mau meniru Rasulullah ketika bercermin, ketika berkaca, banyak mengucapkan alhamdulillah. Walaupun kita tidak hafal misalkan doa berbahasa Arab, pokoknya alhamdulillah saya diciptakan oleh Allah dengan bentuk seperti ini. Kemudian alhamdulillah aku dijadikan sebagai orang Islam. Di sini dijelaskan walaupun wajahnya jelek itu tetap harus alhamdulillah. Walaupun wajahnya jelek harus tetap alhamdulillah. Kalau yang alhamdulillah yang cantik-cantik kan kasihan, yang jelek-jelek tidak dapat pahala. Semuanya, mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang tampan, mau yang biasa, kalau berkaca itu bagusnya banyak mengucapkan alhamdulillah. Makanya Rasulullah itu termasuk sosok manusia yang sangat perhatian kepada penampilan. Kemana-mana bawa cermin Rasulullah itu, kemana-mana bawa cermin. Ada beberapa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik ketika di rumah maupun ketika bepergian. Dan ini perlu untuk kita tiru, walaupun kadang-kadang tidak dipakai, tidak apa-apa. Yang penting nirunya itu yang jadi berharga. Pokoknya sesuatu itu kalau ada ilmunya akan menjadi semakin bernilai, berkualitas. Mungkin sama-sama orang bepergian bawa cermin, bawa sisir, bawa peralatan mandi misalkan, tapi satunya hanya dia seakan-akan rutinitas biasa, satunya ini barang yang sering dibawa Rasulullah, itu beda nilainya. Orang itu tergantung niatnya. Maka sesuatu yang tidak pernah lepas dari Rasulullah itu salah satunya cermin, sisir, siwak, itu tidak pernah lepas, baik ketika beliau di rumah maupun ketika beliau ada di luar, itu dibawa terus. Makanya ketika bepergian, mungkin kalau perempuan itu wajar ya, kalau laki-laki itu agak gimana, tapi kadang-kadang seperti itu perlu untuk dipraktekkan, perlu untuk diamalkan. Pokoknya bawa saja tasnya, kasih siwak, kasih cermin, kasih sisir, niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu akan berpahala. Jadi bepergian kita itu ada pahalanya, bernilai sesuatu yang sangat kuat nilai pahalanya di hadapan Allah. Karena apa? Karena hatinya nyampun dengan Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nadhara fil mir'ah qala alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi wa zana minni ma syana min ghairi.
Kalau kita pengen doa yang lebih pendek, yang biasanya mungkin sebagian orang hafal, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kalau diterjemahkan itu, ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki fisikku, maka perbaiki juga akhlakku. Begitu kalau doa ketika bercermin. Walaupun tidak tahu bahasa Arab, tidak masalah, karena doa itu bebas, mau bahasa Arab mau tidak bahasa Arab tidak apa-apa. Itu doa yang bagus itu. Sebagaimana, ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki fisikku, maka perbaiki juga akhlakku. Tapi kalau bahasa Arab itu lebih indah kata-katanya. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Khalqi dan khuluqi itu beda. Kalau khalqi itu penciptaannya kita, itu fisiknya kita. Kalau khuluqi akhlaknya. Karena percuma kalau ada orang fisiknya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Itu kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah, seringkali berdoa, tapi jangan sedikit-sedikit bercermin, nanti tambah jadi lebay. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ana yaqulu ana asbahun nasi bi Adam sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aku adalah seseorang yang paling mirip dengan Nabi Adam. Kata Rasulullah, yang paling mirip dengan Nabi Adam itu adalah Nabi Muhammad. Nabi itu kan banyak. Khalqan wa khuluqa. Wa kana yaqulu ana asbahun nasi bi Adam wa kana abi Ibrahim asbahun nasi bi khalqan wa khuluqa. Kata Rasulullah, yang paling mirip dengan aku baik dari segi fisiknya maupun dari segi akhlaknya dari para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya kita itu sebenarnya sangat nyambung dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa kalau kita tahiyat itu kita baca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa kok harus Nabi Ibrahim? Ya karena Nabi Ibrahim ini salah satunya adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah, baik dari segi fisiknya, bentuk fisiknya maupun dari segi akhlaknya. Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain tidak. Tapi Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling mirip dengan Rasulullah dari fisiknya juga dari akhlaknya. Wa kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Rasulullah itu memiliki tanda kenabian yang ada di pundaknya. Yang di situ bukan semacam gambar tapi ada semacam daging. Jadi ada daging yang menonjol seperti telur burung dara yang memang ada tanda kenabian. Memang sudah diprediksi oleh orang-orang yang ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, itu nanti akan datang Nabi akhir zaman, ada tanda kenabian di bagian pundaknya sini, katifihi, di sebelah kanan itu. Kenapa kok kanan? Karena di sebelah kiri. Kenapa kok di sebelah kiri? Karena di sini ada hati, sehingga lebih orang itu lebih terasa tenang, hatinya itu lebih damai. Dan itu terkait dengan tandanya itu, apakah ada pada saat Nabi itu lahir, ataukah lahir kemudian ada, ataukah setelah diangkat menjadi Nabi. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, itu beliau itu ada tanda-tanda seperti itu pada saat beliau dibelah dadanya. Dan ini dikuatkan oleh pendapatnya Qadhi Iyad. Jadi bukan dari lahir tapi pada saat dibelah dadanya, waktu beliau mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan juga waktu lahir sudah ada. Waktu ada juga yang mengatakan lahir belum ada kemudian ada. Nah, itu ada beberapa pendapat. Ala kulli hal, beliau adalah nabi akhir zaman yang wajib untuk kita imani. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang Sayyidina Salman Al-Farisi, tentang bertemunya beliau kepada Rasulullah. Dan insyaallah semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.